Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Kinanti Pango dari kelas C1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NIM channel 1422157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, kedua pembuluh darah, dan ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Selanjutnya mari kita bahas cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksi di mana otot jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi di mana otot jantung menegang sehingga jantung mengucup di mana letak darah berada di bilik, sama seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut terjadi relaksasi dan kontraksi. Baik, sekarang kita akan membahas proses sirkulasi peredaran darah. Kita mulai dari peredaran darah kecil. Yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan adalah bagian dari jantung yang berfungsi untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida yang dibawa oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Kemudian darah didorong masuk ke bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis berfungsi untuk mencegah agar darah tidak mengalir kembali ke serambi kanan. Kemudian di bilik kanan, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa menuju paru-paru melalui katup pulmonalis. Sebelum ke paru-paru, di sini terdapat arteri pulmonalis yang berfungsi mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Di paru-paru terdapat kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil, tempat bertukarannya darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen. Setelah dari paru-paru, darah dibawa oleh vena pulmonalis kembali ke jantung. Di jantung terdapat serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah yang mengandung oksigen. Kemudian darah didorong masuk ke bilik kiri melalui kutub mitral. Di bilik kiri, darah yang mengandung oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui katup aorta dan berkumpul sementara di aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar atau pembuluh darah utama. Setelah di aorta, darah menuju arteri. Arteri di sini berfungsi untuk membawa darah beroksigen keluar dari jantung dan menyebar ke seluruh tubuh melalui arteriol. Arteriol merupakan pembuluh arteri paling kecil yang berfungsi mengirimkan darah ke pembuluh kapiler. Selain itu, arteriol mampu berkontraksi dan relaksasi untuk mengendalikan jumlah darah yang masuk ke pembuluh kapiler. Di kapiler, darah yang mengandung oksigen bertukar menjadi karbon dioksida. Setelah kapiler ada penula. Penula merupakan pembuluh vena kecil yang terbentuk dari kumpulan pembuluh kapiler. Penula berfungsi untuk mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler dan mengalirkannya ke pembuluh vena. Vena adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Proses tersebut terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.